menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Tak perlu repot cari delik pidana. Polisi diminta terapkan restoratif justice di kasus Roky Gerung. Ada mensreanya tidak, bahwa menyatakan itu dengan nuansa benci, nuansa menyudutkan, memanfaat data atau tidak? Itu Mbak, ini yang perdebatannya di situ. Karena itu situasi diskusi loh. Saya bukan dalam rangka siapa-siapa Mbak, saya mengklirkan aja di sini ya, bahwa ini ruang diskusi, ruang akademis. Tapi kalau memang itu tidak berdasarkan data yang kemudian disebarkan dan diyakini apa yang disampaikan oleh si penyampai, ya ini agak sedikit mungkin berbahaya gitu. Setara Institut meminta Polri menerapkan restoratif justice atau keadilan restoratif terkait kasus yang mencurat akademisi Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Peneliti hukum dan konstitusi secara institut, yakni Sayyidatul Insyah, mengatakan, ketimbang penyidik kepolisian repot mencari delik pidana untuk menjerat Roky Gerung, sebaiknya polisi mengambil langkah moderat menerapkan keadilan restoratif. Jika memang tidak bisa mengabaikan berbagai pelaporan warga dan relawan Jokowi, Polri bisa mengambil langkah moderat dengan menerapkan restoratif justice, kata Sayyidatul Insyah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas TV di Jakarta pada Senin 7 Agustus 2023. Selain itu, kata Sayyidatul, dalam kasus Roky Gerung ini, polisi juga dapat sekaligus memainkan peran dialog dengan pihak-pihak yang berkeberatan. Polri bisa menjadi jembatan demokratik untuk tetap menjaga ruang publik tetap sehat dan demokratis, ujar Sayyidatul. Dengan bertindak demikian, Sayyidatul menambahkan, maka Polri bisa memutus tuduhan pembungkaman dengan menggunakan instrumen hukum yang praktiknya terus berulang. Peneliti senior Setara Institut yakni Ismail Hassani mengatakan bahwa kritik Roky Gerung kepada Presiden Jokowi telah memantik 13 laporan kepolisian dan demonstrasi di beberapa tempat. Namun, kata dia, substansi kritik yang disampaikan oleh Roky Gerung tersebut mewakili aspirasi publik atas kebijakan negara di bawah kepemimpinan Jokowi. Substansi kritik Roky Gerung sesungguhnya mewakili aspirasi publik yang selama ini tersumbat atau disumbat, kata dosen hukum tata negara UIN yakni Syarif Hidayatullah ini. Ismail menuturkan tak bisa dipungkiri bahwa kritik yang disampaikan Roky Gerung menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan lanjut dia, bukan tak mungkin pernyataan Roky Gerung tersebut sengaja dimainkan secara terbuka oleh sejumlah pihak. Tujuannya untuk mengambil keuntungan dengan menunjukkan prestasi semu pada patron politiknya, serta memetik insentif politik elektoral bagi pihak yang berkontes dalam pemilu. Karenanya Ismail menilai, setelah melihat dinamika yang terjadi di masyarakat dalam merespons pernyataan Roky Gerung, kuat dugaan bahwa kasus ini sengaja dipelintir oleh pihak yang membenci Roky Gerung. Apalagi kata dia, kemarahan dan keonaran yang terjadi saat ini nyatanya hanya ditujukan oleh kelompok relawan dan pegiat demonstrasi musiman. Sebagian besar masyarakat lebih berfokus pada substansi, sekalipun menyayangkan pilihan diksi Roky Gerung, ujar Ismail. Ismail menjelaskan pelintiran kebencian seperti yang terjadi dalam kasus Roky Gerung banyak digunakan oleh para entrepreneur politik untuk memobilisasi pendukungnya yang menyerang kelompok tertentu. Karena itu Ismail pun menilai bahwa Roky Gerung saat ini telah menjadi korban pelintiran kebencian tersebut. Roky Gerung hari ini menjadi korban pelintiran ini setelah pernyataannya direspons secara berjarak dengan jeda waktu dari peristiwa dan orkestrasi struktural, ucap Ismail.